Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita digerakkan, diberikan kemudahan dari tempat tinggal kita masing-masing, dikumpulkan di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Masjid Jami Baitul Salam Desa Kebon Agung, dalam rangka melaksanakan rangkaian safari Maulid. Hari ini bertepatan hari ke-19. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal sholih ingkang makbulan kagem kula panjenengan sedaya, dan semoga Allah berikan keridhaan kepada kita semua yang hadir di majelis ini. Dan oleh sebab itu, ketika Allah berikan keridhaan kepada kita semuanya, apa yang menjadi harapan kita semuanya, keinginan kita semuanya, hajat kita semuanya, urusan dunia dan akhirat kita, bibarakatil majelis ini Allah ridho, Allah ridho, Allah ridho, dan Allah kabulkan untuk kita semua insyaallah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para mengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Di awal safari Maulid saya sudah mengingatkan khususnya kepada jajaran pengurus, kalau ketika ada kegiatan safari ini, kalau yang ketempatan atau panitia ini tidak mengundang mubalek, harusnya yang ceramah kiai ketempatan. Lelek kabeh koyo ngene remek mawon. Sadurunge maghrib masih kok kene lho. Saiki sik kok ngadeg meneh. Mohon diperhatikan bijing cek jiwa nggih. Jiwa ini kok dimis sinten iki? Nah, gitu. Bijing. Gus Miftah kan taklim. Lek rebo wonten mubaleke enteng kok nggih. Kemis bagus Harun. Ya ketempatan. Tak peling sik niki daripada kok todung meneh ruwet niki kula. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah di antara yang istimewa malam ini juga istimewa menurut saya. Yang pertama, ada satu perbedaan ketika mahalul qiyam dan ketika membaca sholawatullahi ta'ala, yang biasanya menurut para munsyid sholawatullahi ta'ala ini qasidah yang amat sangat berat. Ini sekarang enggak. Kenapa? Dibagi 4 KB untuk bagian ya. Tidak tahu Gus Ulul hadir apa enggak ya? Enggak dapat bagian ya. Ketika mahalul qiyam saya lama enggak baca qasidah itu. Mahalul qiyam dengan nada semangat semacam itu saya lama. Dan saya merindukan alhamdulillah Allah Ta'ala hatinya Mas Firdaus ini tadi digerakkan untuk baca qasidah itu semangat saya. Meskipun rada badhe meleleh kula niki soalnya sumuk get mang. Wis kate mari iki pasti teko, manfaate kurang. Kate ado teko aku. Koordinator ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Termasuk apa yang dilakukan kita di dalam rangkaian safari Maulid, insya Allah tidak ada yang bertentangan dengan syariat agama Islam, sama sekali tidak ada. Tidak ada. Apa? Tidak ada sama sekali. Mulai dari kita baca Maulid, ada ayat Quran yang kita baca, ada sholawat yang kita baca, ada membaca kita sirah cerita tentang yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk aktivitas kita minum kopi. Ya, istimewa, kopi sangat istimewa. Di tahun ini alhamdulillah atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala, dan saya meminta ridho dan izin kepada beliau yang mulia Ustaz Habib Hadi bin Ali bin Hasan Al-Kah. Beliau mengizinkan, alhamdulillah insyaallah semua orang yang hadir di majelis ini sudah mencicipi kopi. Nah, kemarin sudah saya jelaskan tentang perkara kopi. Saya tidak akan berbicara itu.
Saya ingin bercerita tentang ada satu kisah, yaitu seorang yang menganggap kegiatan yang ada di rangkaian maulid itu merupakan bid'ah. Suatu bid'ah itu suatu perkara yang tidak dilakukan oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Saya katakan betul memang. Karena apa? Karena yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW ketika di masa hidupnya beliau tidak membaca kitab maulid Simtudurar seperti kita yang lakukan. Beliau ketika masa hidupnya tidak membaca burdah. Ketika beliau SAW ketika masa hidupnya tidak membaca kitab Ad-Dibai, Al-Barjanji dan lain sebagainya. Kalau dikatakan bid'ah dengan dalil karena itu merupakan yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW, saya katakan betul. Tapi bid'ahnya bukan bid'ah dolalah. Orang-orang mengatakan semua bid'ah ini dolalah. Kalau dolalah ini mesti finar. Nah ini yang keliru. Bahkan banyak ulama yang mengatakan yang dilakukan di rangkaian maulid, pembacaan maulid itu semuanya hasanat, semuanya kebaikan. Ada cerita dari Sayyid Muhammad. Beliau mendapatkan cerita dari abahnya Sayyid Alwi. Sayyid Alwi dapat cerita dari abahnya Sayyid Abbas. Ketika beliau melakukan safari dakwah di daerah Timur Tengah, ketika itu di Baitul Maqdis ada kegiatan pembacaan maulid. Kemudian ketika Sayyid Abbas ini ada melihat satu orang ini dilihat berdiri dari awal kegiatan maulid sampai selesai. Kemudian di tengah-tengah acara Sayyid Abbas ini tanya kepada orang sekitarnya, itu siapa itu? Kok dia ini melakukan sesuatu yang tidak sama dengan yang lainnya? Dijawab oleh orang yang di sekitar Sayyid Abbas, itu orang sekitar sini, dia punya cerita tentang hal itu. Maksudnya yang dilakukan itu berdiri dari awal maulid sampai selesai maulid, dia tidak duduk. Kemudian Sayyid Abbas mengatakan, minta tolong saya buatkan janji dengan beliau, orang tersebut, nanti kita datang ke rumahnya, kita mau dengar ceritanya. Apa yang membuat beliau ini dari awal maulid sampai akhir itu kok berdiri? Singkat cerita, setelah selesai Sayyid Abbas pergi ke rumah orang tersebut. Kemudian dipersilahkan masuk, dijamu, disuguhkan makanan dan minuman, kemudian ngobrol enak. Akhirnya Sayyid Abbas bertanya, apa gerangan yang terjadi ketika engkau ini dari awal maulid sampai akhir kok berdiri, kenapa? Kemudian orang ini memulai ceritanya. Dulu saya mengatakan di dalam hati saya bahwa orang-orang yang melakukan pembacaan maulid ini merupakan hal yang bid'ah semuanya, termasuk ketika mahalul qiyam. Mahalul qiyam orang berdiri ini bid'ah, saat bid'ah ini tidak cocok. Hatinya itu orang tersebut hatinya tidak cocok. Nah, hati-hati, mohon maaf, perlu digaris bawahi. Ketika jenengan melihat sesuatu perkara yang hubungannya dengan agama, jangan langsung memberikan fatwa, jangan langsung menghakimi bahwa perkara itu tidak baik, apalagi bid'ah. Kalau jenengan belum punya dasar, jangan semacam itu. Kenapa? Hal tersebut bisa jadi didomplengi yang namanya nafsu atau ketidaksukaan dengan kegiatan tersebut. Hati-hati. Termasuk orang ini tadi, dia tidak suka dengan kegiatan maulid. Ketika dia datang maulid, di dalam hatinya dia mengatakan, tidak benar ini bid'ah, ini tidak benar. Tapi di dalam hatinya. Walhasil ketika itu dia pulang dari acara maulid, dia pulang, kemudian dia tidur. Di dalam tidurnya dia berada di satu perkumpulan, yang mana perkumpulan itu mengharapkan Shallu ala Nabi Muhammad, menunggu kedatangan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunggu semua. Ketika yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang bersama rombongannya, semua akan berdiri. Kemudian oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, duduk dulu, semuanya duduk, jangan berdiri. Ketika saya perintah berdiri, kalian berdiri. Yang saya perintah duduk, duduk. Kemudian yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW jalan di tengah-tengah perkumpulan ini.
Di antara orang ini, kamu silahkan berdiri, kamu silahkan berdiri, kamu silahkan berdiri, sampai di orang tadi yang mengatakan kegiatan maulid ini bid'ah semua. Baginda Nabi Agung Muhammad SAW berhenti, kemudian menoleh ke orang ini dan mengatakan, kamu duduk, tidak usah berdiri, kamu duduk. Orang ini ingin berdiri tapi tidak bisa, karena diperintah oleh yang mulia Baginda Nabi Agung Muhammad SAW untuk duduk, untuk duduk. Kemudian semuanya berdiri kecuali orang ini. Dan orang ini ketika bangun dari tidurnya, karena dia tadi mimpi di satu perkumpulan, ada Nabi Muhammad SAW dan rombongannya, terus diperintah yang suruh berdiri, yang duduk. Orang ini disuruh duduk. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia mendapati tubuhnya ini, di dalam organ tubuhnya, khususnya di perut ini, ada yang tidak nyaman. Walhasil singkat cerita, orang ini mengalami suatu penyakit yang sudah berobat ke tabib, ke dokter dan lain sebagainya, belum ada yang bisa menyembuhkan. Akhirnya ada saran daripada salah satu orang temannya mengatakan, coba kamu datang ke fulan, ke ulama ini, orang soleh, coba tanya, mungkin bisa bantu. Kemudian si orang ini datang ke ulama yang dimaksud, kemudian diceritakan keadaannya, ini diceritakan oleh ulama itu, dikatakan, kamu tidak punya rasa hormat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kamu tidak punya rasa senang kepada kegiatan maulid baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Saya koman dulu cerita ini. Ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika dulu ada seorang yang sudah dinas di dalam Al-Quran masuk neraka, ada rasa senangnya sedikit ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW itu dibalas oleh Allah semacam itu. Terus ini umatnya Nabi Muhammad SAW punya perasaan tidak senang dengan kegiatan maulid semacam ini. Apakah ada di dunia ini yang lebih buruk daripada orang yang sudah dinas di dalam Al-Quran menjadi penghuni neraka? Saya tanya sekali lagi, apakah ada orang yang lebih buruk yang sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjadi penghuni neraka? Saya lanjutkan dari cerita saya tadi, koma tadi ya, sekarang terus. Ketika orang ini mengatakan, ulama ini mengatakan kepada orang ini, coba di dalam hatimu kamu minta kepada Allah ada rasa mahabbah dan ada pengagungan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, dan cerita-cerita sirah nabawiyah baginda Nabi Agung Muhammad SAW, adakan pengagungan. Kemudian dia bernazar di dalam hatinya, seandainya Allah masih mengizinkan saya, maka saya akan melakukan suatu hal yang menurut saya mengagungkan maulidnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW, dengan cara ketika maulid dibaca dari awal sampai akhir, ketika saya tahu kegiatan itu, saya datang dari awal sampai akhir, saya tidak akan duduk, berdiri terus. Walhasil singkat cerita, setelah orang ini bernazar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia melakukan hal itu. Maksudnya apa? Ketika ada acara maulid, dia tahu, kemudian dia datang, dia berdiri dari awal sampai akhir, kurang lebih hampir 2 jam, 1,5 jam atau kurang lebih, berdiri terus, tidak mau berdiri. Dalam rangka apa? Pengagungan kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kita umatnya seyogyanya dan harusnya punya rasa gembira, punya rasa pengagungan terhadap kisah yang dibacakan tentang baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Jangan sampai kita mengadakan, tidak ada contohnya itu, jangan dilakukan. Termasuk di sini ada satu yang, mohon maaf, yang biasanya kita lakukan, tidak kita lakukan, yaitu tentang zuhur. Mohon maaf, ada sebagian orang yang mengatakan ini tidak pas, ini tidak pas, ini tidak sesuai. Saya pribadi mau berdiskusi dengan orang yang mengatakan ini tidak pas, ini tidak sesuai. Saya mau berdiskusi, karena dulu di rutinan 2 kali kalau tidak salah, saya bacakan kitabnya. Di dalam kitab yang disusun Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Al-Insanul Kamil Muhammad Rasulullah SAW. Di situ dijelaskan ada salah seorang sahabatnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang bernama Abu Nu'aim.
ketika dia mengharumkan, mewangikan masjidnya Nabi Muhammad SAW, khusus di pengimamannya Nabi Muhammad SAW, dia bakar kemenyan, dia bakar buhur untuk menghasilkan pewangian tersebut. Apakah Nabi Muhammad mencela ini? Apakah Nabi Muhammad melarang ini? Tidak. Kalau seandainya ini bertentangan dengan syariat, maka oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW pasti akan dilarang. Akan tetapi oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW tidak dilarang, dibiarkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW suka dengan wawangian. Ini tidak melanggar syariat. Loh, bagaimana dengan dukun? Loh, beda urusan ini. Loh ya, ini diidentikan dengan dukun loh. Lah kalau dengan mau dukun tak ajari tidak apa-apa. Iya tak ajari bisa. Tak ajari wis. Yang tidak boleh dilakukan, mohon maaf, karena ada beberapa teman kita orang majelis bakar yang namanya apa, buat sembahyangnya orang Konghucu, yang panjang ini. Hah? Oh, itu tak dukun ini. Apa? Joshua. Namanya Joshua. Yos gak lo. Pokoknya sing dawa niku lho. Sing panjang terus dibakar. Ini mboten angsal. Tengawi nantos kedadosan ketika Habibati rawuh teng mriko berapa tahun yang lalu. Kemudian kemarin di masjid kota Pundi? Al-Jihad di Nglanduk natos Nglanduk City. Enggak boleh. Kenapa saya tanya? Beb, boleh enggak bakar ini? Apa? Yang panjang itu. Oh, itu untuk sembahyangnya orang Konghucu, enggak boleh itu. Yang datang lain, yang datang jin. Loh iya. Buat sembahyang ini loh. Enggak boleh dibakar di acara maulid. Dibakar bubur boleh. Niatnya apa? Innama amalu biniyah, semuanya tergantung pada niatnya. Niatnya apa jenengan? Kalau jenengan niatnya undang jin, ya tidak boleh. Niatnya melakukan suatu perkara yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad SAW suka wangian, dan yang ditimbulkan dari aroma itu wangi, tanda kutip. Mohon maaf, ada sebagian orang yang ketika mencium bau bubur ini sampai muntah-muntah karena nggak pernah mencium itu. Akhirnya dia tidak nyaman. Kalau alasannya karena itu tidak nyamannya jamaah, boleh tidak dilakukan. Tapi kalau alasannya ini mengatakan tidak cocok ini, tidak ada tuntunannya, ini yang salah alasannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak menyalahkan, tidak melarang daripada sahabat Abu Nu'aim ketika membakar kemenyan, membakar bukur di pengimamannya Nabi Muhammad SAW. Coba dilihat itu di kitab Al-Insanul Kamil Muhammad SAW ada, kalau tidak salah halaman 21. Dulu sudah saya bawakan kitabnya ke sini, tapi sekarang masih ada itu. Saya mau berdiskusi. Kalau orangnya dengar mau berdiskusi saat ini pun saya mau, atau kapan pun beliau mau diskusi, saya mau. Saya luangkan waktu saya. Ayo kita berdiskusi, bukan berdebat, bukan mencari siapa yang salah yang benar, bukan. Kita diskusi mencari kebenaran. Kalau saya salah, saya mau mengakunya, saya akan buktikan itu. Tapi kalau hal ini bukan suatu kesalahan, jadi kan harus fair mengatakan itu boleh dilakukan, bahkan itu merupakan suatu kesunahan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW suka dengan wewangian. Saya dipahami? Pun setengah 11 ya. Loket wau wahrib bijing tasik wonten malih. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi panjang umur fitoati lan rasulih, paringi kesehatan zahir wa batin afiat, sedaya perkawis urusan kula panjenengan sedaya kalian Allah taala diparingi gampil, diparingi beres, diparingi lancar dan diberkahi sedaya keperluan kehidupan kula panjenengan sedaya dicukupi kalian Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allahumma amin. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, ucapan yang tidak cocok, menyinggung di hati para jamaah semuanya, saya pribadi mohon dimaafkan lahir dan batin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.